Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaifa halukum? Ya, saya Ustaz. Gimana kabarnya Alhamdulillah. rekan-rekan semua? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini di malam yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya di bulan yang mulia di bulan Al-Muharram di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan di 12 bulan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, khususnya yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita, yaitu mencari ilmu, ya, dan diantaranya adalah menyelesaikan ya, pendidikan kita melalui jenjang pendidikan formal yaitu S1 dan mudah-mudahan rekan-rekan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Tidak terasa ya kita sudah memasuki pertemuan ke-14 ya di pembinaan penelitian pendidikan. Ya mudah-mudahan dari awal sampai akhir ini ya insya Allah rekan-rekan semuanya mendapatkan setidaknya gambaran ya nanti di semester 7 dan 8 untuk mulai ya menuntaskan tugas akhirnya minimalnya itu membuat jurnal dan juga skripsi ya. Tapi, sebelum mungkin kita lanjut kepada pembahasan laporan penelitian pendidikan ya. Eh, Kemarin kita sudah menekankan bagaimana tugas yang saya berikan ya, yaitu penulisan bab satu ya. Dan silakan barangkali di kesempatan yang penuh berkah ini rekan-rekan ada yang mau untuk menampilkan tugas yang diminta oleh saya ya. Walaupun ada beberapa yang japri ya belum bisa mengumpulkan dikarenakan satu dan lain hal, ya laba saya tidak mengapa, tetapi itu tentunya mengurangi ini ya mengurangi ya mungkin belum bisa saat ini ya, tetapi yang eh, disayangkan tentunya belum ada yang mengumpulkan secara ini secara apa entah apalah ya yang terjadi di apa di kehidupan rekan-rekan semuanya gitu ya. Saya belum belum bisa mengerti ya. Artinya ya kita semua sama-sama dalam kesibukan dalam apa problem kehidupan ya. Tentunya kita semua mengalami hal itu. Akan tetapi tentunya tidak seharusnya ya tidak menjadikan itu sebuah hambatan ya. Ya, tidak menjadikan itu sebuah hambatan. Baik, silakan bagi rekan-rekan semuanya yang ingin menampilkan tugasnya, ya, tidak usah ragu, tidak usah malu, walaupun ada yang sudah mengumpulkan ya. Silakan coba.
bisa menampilkannya. Afwan Ustaz, sudah Silakan. terlihat? Bentar. Sudah ada belum? Belum, ini masih saya punya saya ini kali ya, coba dihentikan. Nah, Insya Allah. Baik. Sudah terlihat. Coba bisa di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 dengan judul pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PAI oleh mahasiswa SOPA University of Indonesia. ya. Mohon maaf Ustadz, sejujurnya ini adalah judul kelompok 3 dari yang dibentuk dalam tugas Ustadz Idam. Jadi ini judul bukan milik saya, tapi milik saya dan beberapa teman saya yang lain. Ya. Ya, terus. Langsung. Yang pertama, saya akan memaparkan latar belakang masalah dari judul yang saya ambil. Sebentar, Ustaz. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Tingginya akses internet di Indonesia menjadikan media digital sebagai kebutuhan dalam pendukung proses pembelajaran, termasuk pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media digital mampu meningkatkan motivasi belajar, interaktivitas, serta memudahkan akses terhadap materi pembelajaran. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan kompetensi pendidik, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Di program studi pendidikan agama Islam SOPA University of Indonesia, mahasiswa dipersiapkan menjadi calon guru yang mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Meskipun sebagian mahasiswa telah memiliki pengalaman mengajar, kenyataannya masih banyak yang menggunakan metode pembelajaran konvensional dan belum memanfaatkan media digital secara maksimal. Selain itu, penelitian yang mengkaji pemanfaatan media digital oleh mahasiswa SUI atau SOPA University yang telah berprofesi sebagai guru masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PAI oleh mahasiswa SOPA University yang telah menjadi guru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaannya. Pada identifikasi masalah dari penelitian ini adalah meskipun perkembangan teknologi digital telah memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pemanfaatannya dalam proses pelajaran masih belum optimal. Seperti yang kita ketahui, masih banyak halangan dari proses pembelajaran dalam menggunakan media digital. Lalu yang kedua adalah masih terdapat kendala dalam implementasi pembelajaran berbasis media digital seperti keterbatasan literasi digital, karena seperti yang kita ketahui tidak setiap buku atau jurnal atau apapun yang kita butuhkan dalam penelitian atau apapun itu tidak selalu tersedia dalam bentuk online. Lalu kompetensi pendidik serta kesenjangan akses terhadap perangkat dan jaringan internet. Beberapa dari kita mungkin sulit mengakses internet, apalagi yang tinggal di daerah pedalaman.
Lalu yang ketiga, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam sebagai calon pendidik dituntut memiliki kompetensi pedagogik digital. Namun dalam praktiknya masih banyak yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Yang keempat, mahasiswa Sofa University of Indonesia yang telah memiliki pengalaman mengajar belum sepenuhnya memanfaatkan media digital secara maksimal dalam pembelajaran PAI, sehingga terdapat kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dengan praktik di lapangan. Yang kelima, penelitian mengenai pemanfaatan media digital oleh mahasiswa Sofa University of Indonesia yang telah berprofesi sebagai guru masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui bentuk pemanfaatan media digital serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaannya dalam pembelajaran PAI. Batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pemanfaatan media digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam oleh mahasiswa program studi PAI Sofa University of Indonesia. Fokus penelitian meliputi bentuk pemanfaatan media digital, jenis media digital yang digunakan, manfaat yang dirasakan, serta kendala yang dihadapi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Penelitian ini tidak membahas pengaruh penggunaan media digital terhadap hasil belajar peserta didik maupun efektivitas media digital dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya. Rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang disebutkan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PAI oleh mahasiswa Sofa University of Indonesia. Yang kedua, apa saja manfaat yang diperoleh mahasiswa Sofa University of Indonesia dari pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PAI. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa Sofa University of Indonesia dalam memanfaatkan media digital pada pembelajaran PAI. Tujuan penelitian yang ada 3 juga. Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam oleh mahasiswa Sofa University of Indonesia untuk mengetahui manfaat pemanfaatan media digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam oleh mahasiswa Sofa University of Indonesia, dan yang terakhir untuk mengetahui kendala yang dihadapi mahasiswa Sofa University of Indonesia dalam memanfaatkan media digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemanfaatan media digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji teori topik serupa dimanapun tempat penelitiannya dan bagaimanapun caranya. Manfaat praktis bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi mahasiswa dalam memanfaatkan media digital secara opsional pada pembelajaran PAI. Bagi dosen, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dosen dalam membimbing mahasiswa agar mampu mengintegrasikan media digital dalam proses pembelajaran secara efektif. Yang ketiga, bagi Sofa University, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak universitas dalam mengembangkan program pembelajaran dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi digital mahasiswa. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PAI. Sekian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas penyampaiannya ya. Ya, walaupun tentunya saya tidak akan mengkritisi ya. Mengkritisi artinya tidak akan mengkritisi secara detail ya. Tentunya sudah mendapatkan masukan ya dari Ustadz Idham ya. Kebetulan belum Ustadz. Ini saya berani mengajukan juga karena memang ini belum dikumpulkan kepada siapapun. Oh, belum. Belum. Baik. Ini apa namanya?
apa yang melatar belakangi Antuna untuk melakukan penelitian ini? Eh, Sebenarnya mungkin faktor utamanya ya Ustadz, karena kita itu jauh, jadi 6 orang di dalam kelompok kita itu semuanya jauh, jadi sulit untuk berkomunikasi. Enggak, bukan. Ini saya tidak membahas itunya ya. Emang Ini Ustadz, ini kan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PI oleh mahasiswa Sofia University, ini apa yang melatar belakangi Antuna untuk meneliti hal ini? ya ya maksudnya dari sana kita terinspirasi, kan pembelajaran kita juga media digital ya Ustadz, maksudnya Mm-mm, menggunakan daring gitu, nggak pernah bertemu atau bertatap muka. mm-mm. Mungkin kita pikir itu eh, apa ya disebutnya, nyambung atau lebih, ya lebih, mungkin lebih gampang diteliti, soalnya kan kita sehari-hari menggunakan hal tersebut, Mm-mm. jadi kita ngambilnya dari sana gitu Ustaz. Terus goalnya apa nantinya? Hmm? Goal Boleh apa goal Ustaz? dari penelitian ini? Goal dari penelitian ini apa? Eh, Ya, tujuan asasinya. Tujuannya kan teman gimana ya. Ya, setelah dapat nih data-datanya, ya Ya. ternyata rekan-rekan menggunakan memanfaatkan media digital ini, terus seperti apa gitu gambarannya? Mungkin kan kebanyakan dari kita juga sudah menjadi guru ya Ustadz. Mm-mm. Teman-teman saya pun juga gitu. Mungkin dengan penelitian ini diharapkan bisa membantu mereka dalam melakukan proses pembelajaran, dan juga apa ya, meng- supaya bisa membantu mereka dalam itu mengajar tuh. Berarti relevan ya dengan secara ini sudah relevan ya, hanya saja ada beberapa teknis yang tentunya harus diperbaiki ya. Ya, Jadi Ustaz, apa namanya? Misalkan di mana latar belakang itu kan sesuatu yang harus apa sih yang melatar belakangi kita itu untuk melakukan penelitian itu ya. Misalkan di paragraf pertama itu secara umum bagus ya menjabarkan tentang perkembangan teknologi, kemudian pemanfaatan dihubungkan ya dengan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran oleh mahasiswa SUI. Nah, berarti tapi ada kalimat tadi ya untuk pengajar. Eh, Berarti secara umum atau nanti hanya mahasiswa Swiss saja yang sudah mengajar gitu. Nah, itu perlu di ini lagi di apa namanya di apa namanya di apa sih dikerucutkan lagi. baik. Kemudian misalkan eh, apa namanya setelah itu ya eh, dihubungkan dengan yang ke objek yang lebih lebih spesifik. Misalkan di era digital menuntut calon guru atau guru memiliki kompetensi digital, gitu ya. Karena Ya. tadi sudah disampaikan juga data-data dari berbagai sumber, terkhususnya juga di apa namanya di program pemerintah ya sekarang ini kan juga menyongsong atau untuk lebih menekankan pada kemampuan digital dan itu juga bagus ya sebenarnya. Hanya saja mungkin secara judul saya masih ini ya masih melihat ini nanti seperti laporan saja gitu ya. Kalau dilihat itu kan hanya
pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PI oleh mahasiswa SOFA University of Indonesia. Artinya faktor X dan Y-nya seperti apa gitu ya. Pemanfaatan ini akan berefek seperti apa kepada pembelajaran, ya walaupun tadi telah disebutkan gitu ya. Atau efektifkah pemanfaatan media digital ini ya oleh mahasiswa atau seperti apa gitu. Ya harusnya ada apa namanya ada faktor yang tadi menjadikan tujuan ya. Bukan hanya sebatas laporan gitu ya yang dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk apa media digital ya secara daring, tetapi ada apa yang harus dituju ya, misalkan tadi efektivitasnya, kemudian juga apanya gitu ya. Baik, itu apa namanya gambaran secara umumnya. Baik. Baik, Ustaz. Hmm, Terima kasih atas sarannya. ya. Ini kan belum ini belum apa namanya belum menjadi sebuah ya mungkin harapannya ada benerannya gitu yang meneliti tentang hal ini gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya kan belum ya. Iya. Belum ada yang meneliti tentang sesuatu yang kalian semua gitu ya. Ya memang apa namanya ada di dalamnya gitu ya. Kan selama ini kan lembaganya, kemudian juga tempat di dekat rumahnya atau lingkungannya. Nah, coba ada yang meneliti Sofa University ini ya tentang efektivitasnya, kemudian saya rasa akan bagus itu hasilnya. Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu Nur ya, Ibu Nur ya. Oh, saya Namanya tadi bukan nggak Nur tidak Kamila sih. diperkenalkan ya, Nama saya Ibu Nur Nur Kamila Kamila. ya. Masih Ya, santri. ya nggak apa-apa nanti jadi Ibu. Insya Allah. Baik, Baik, Ustaz. ya silakan yang lainnya. Saya tutup ya, Ustaz. Ya, tutup. Jazakallah khairan. Baik, silakan yang lainnya. Mau digancang presentasi. An. Matiin dulu mic-nya itu, kedengeran ngobrol. Ya, silakan yang lainnya. Selain Nur Kamila tadi. Ikhwan ada nggak nih Ikhwan nih? Ikhwan atau bapak-bapak ada yang mau presentasi? Silakan. Tadi ada yang japri ke saya, siapa ya? Ibu Ifah Karimah, coba bisa ditampilkan. Ada orangnya? Oh, nggak download saya. Ayo, siapa lagi? Silakan. Assalamualaikum Zad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menampilkan ya Zad. Ya, ini yang kemarin ya, Bapak siapa namanya? Yusuf Effendi Zad. Bapak Yusuf dari Karawang itu ya? Iya Zad. Masya Allah. Mohon koreksinya ya Zad. Dapat, sudah dapat nih Pak Eh gambarannya. Sedikit sih Zad, cuman perlu Oh, perlu iya, arahan juga Zad. Jadi iya mohon siap. koreksinya ya Zad ya. Iya, silakan, silakan. Silakan Pak. Sebentar Zad. Oh ya, masih loading.
Udah Zat, udah masuk ya? Ya, silakan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Effendi. Saya dari Kerawang. Tugas eh, ini saya ambil tugas dengan penelitian metode Ustadz dalam membimbing hafalan Al-Quran santri di pesantren Nur Hasanat. Eh, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul Metode Ustadz dalam membimbing hafalan Al-Quran santri di pesantren Nur Hasanat dengan baik. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hmm. Baik, dari di pendahuluan latar belakangnya adalah eh, program Tahfiz Al-Quran merupakan salah satu program unggulan yang banyak diterapkan di pondok pesantren sebagai upaya mencetak generasi yang mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Keberhasilan program tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan santri, tetapi juga oleh metode pembelajaran yang diterapkan oleh Ustadz dalam proses pembimbingnya. Menurut Sa'dullah, tahun 2008, penggunaan metode yang tepat dapat membantu santri meningkatkan kualitas hafalan serta memudahkan dalam menjaga hafalan Al-Quran. Dalam proses pembelajaran tahfiz, Ustadz menerapkan berbagai metode pembelajaran seperti talaki, murojaah, setoran hafalan, dan evaluasi berkala agar santri mampu mencapai target hafalan secara optimal. Pemilihan metode yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran tahfiz. Menurut Sugiono, tahun 2022 menjelaskan bahwa dalam penelitian pendidikan, fenomena yang terjadi di lapangan perlu dikaji secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan hasil pengamatan awal di pesantren Nur Hasanat, kemampuan hafalan santri menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian santri mampu mencapai target hafalan, sedangkan sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam menambah maupun menjaga hafalan. Meskipun penelitian mengenai metode pembelajaran tahfiz telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus mengkaji metode Ustadz dalam membimbing hafal Al-Quran santri di pesantren Nur Hasanat masih terbatas. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Metode Ustadz dalam membimbing hafalan Al-Quran santri di pesantren Nur Hasanat. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana metode yang digunakan Ustadz dalam membimbing hafalan Al-Quran santri di pesantren Nur Hasanat. Yang kedua, apa saja faktor yang mendukung penerapan metode pembimbingan hafalan Al-Quran di pesantren Nur Hasanat. Yang ketiga, apa saja faktor yang menghambat penerapan metode pembimbing hafalan Al-Quran di pesantren Nur Hasanat. C. Tujuan penelitian. Satu, mendeskripsikan metode yang digunakan Ustadz dalam membimbing hafalan Al-Quran santri di pesantren Nur Hasanat. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pembimbingan hafalan Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembimbingan hafalan Al-Quran. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan agama Islam, khususnya mengenai metode pembelajaran tahfiz Al-Quran di lingkungan pesantren. Kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi pesantren, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas program tahfiz Al-Quran. Yang kedua, yang B, bagi Ustadz, memberikan masukan mengenai metode pembelajaran yang efektif dalam pembimbingan hafal Al-Quran santri. C. Bagi santri, meningkatkan motivasi dan kualitas hafal Al-Quran melalui pembelajaran yang efektif. D. Bagi peneliti, selanjutnya,
menjadi referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran tahfiz Al-Quran di lingkungan pesantren. Daftar Pusaka Hasanah tahun 2022, metode pembelajaran tahfiz Al-Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan santri. Sa'dullah 2008, 9 cara praktis menghafal Al-Quran. Selanjutnya Sugiono, metode penelitian kualitatif Bandung Alfabet. Eh, Mungkin itu saja Zat yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak atas ini ya, apa presentasi. Jangan dikeluarin dulu Pak. Oh iya Zat. Jangan dikeluarin dulu, saya pengen lihat. Ya, Kan Zat. gak kirim ke saya. Ya. Ini yang buat Bapak kan ya, bukan istri ya? Konsultasi Zat. Konsultasi, Masya Allah. Mahal itu biaya konsultasi. Coba ke atas Pak, ke atas judulnya dulu Pak. Ini Zat. Metode Ustadz dalam membimbing hafalan Al-Quran santri di pesantren Nur Hasanat. Pesantren Nur Hasanat itu beneran ada atau gimana? Tempat saya bekerja Zat. Oh, pesantren Nur Hasanat. Ya, Baik, ini berarti tahfidz ya? iya Zat Hafid. Tahfidz. Berarti ada metode khusus namanya metode Ustadz gitu ya? Ya, Bener namanya metodenya metode Ustadz? ini eh, apa ya metodenya tuh? Kalau metodenya sih metode Usmani saya cuman anak tertarik karena anak kan sebagai desain grafis pasti media set. Kebetulan anak yang meliput kegiatan wisuda. Nah, ternyata di pencapaian-pencapaian santri itu berbeda-beda hafalannya. Kayaknya ini cocok Enggak. nih. So, itu belum Oh, pertanyaan belum. berikutnya. Enggak, maksud saya ada metodenya namanya metode Ustadz. Ada, Zat, ada. Serius itu ada bukunya atau gimana? Eh, ada kurikulumnya, Zat. Anak nanya tuh. Namanya metode Ustadz gitu ya? Apa ya? Bukan metode kayaknya ya. Apa ya? Lebih ke apa ya? Enggak, kayak misalkan kan ada metode tilawati, ada metode Nah, ummi. Ini ada metode Ustadz gitu namanya. oh, nggak ada sih kayaknya, Zat. Metodenya pakai metode Usmani, Zat. Iya, artinya kan itu cara mengajarnya mungkin ya. Iya, Zat. Ya, itu yang pertama. Ya berarti kan bukan bukan itu ya, bukan artinya Iya, iya. bukan metodenya ya. Mungkin Heeh. tadi disebutkan saja ya, misalkan efektivitas metode Usmani terhadap apa namanya eh, hafalan santri misalkan kayak gitu. Ya, ini judul ringkasnya ya. Iya, Zat. Nah, nanti kan eh, kenapa efektif, kenapa tidak efektif? Tadi kan sudah dijabarkan. Coba masuk ke ini ke mana? Ke latar belakang masalah. Ini kan di sini sedikit sudah dijelaskan ya. Ya sudah dijelaskan. Walaupun nanti harus ada perincian, ini baru deskriptif ya. Iya, Zat. Misalkan tadi ada coba ke bawah lagi Pak sedikit Pak. Nah, berdasarkan nanti pengamatan awal di pesantren Nur Hasanat, kemampuan hafalan santri menunjukkan hasil yang beragam. Nah, ini sebagian besar mampu mencapai target hafalan. Nah, berapa targetnya, berapa santrinya, gitu ya. Hmm. Iya, iya. Kemudian sedangkan sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran tahfidz. Nah, itu ini kan disebutkan. Walaupun bukan hasil akhir ya, Iya, iya. bukan hasil akhir, tapi ini sebagai bahan kenapa penelitian ini harus dilakukan gitu ya. Karena ada kasus seperti ini, jadi ini yang melatar belakanginya gitu ya. Nah, untuk lebih kuatnya munculkan datanya gitu ya. Ini kan deskriptif gitu ya. Hanya sebagian itu berapa, sebagian itu berapa jumlahnya dan seterusnya gitu ya. Dimunculkan nanti di situ. Maka metode Ustadz dalam membimbing hafal, tadi sudah ini ya judulnya ya.
Mungkin metodenya apa, kemudian efektivitasnya seperti apa kalau ingin mengukur efektivitas, ya, dan seterusnya gitu. Terus Pak ke bawah. Ya, rumusan masalah tujuan penelitian nanti kan disesuaikan. Iya, Ustaz. Baik. Ini mau diteliti Pak secara serius oleh Bapak? Rencananya Ustaz kayaknya menarik juga Ustaz. Ya, baik. Ya, walaupun nanti dilihat Pak ya, sudah banyak. Nanti kan ada gap ya, ada novelty-nya apa, pembaruannya apa. Dengan saya rasa sudah banyak yang meneliti tentang metode-metode ini. Walaupun tadi mungkin Bapak menggunakan metode Uthmani ya. Ya, Metode Uthmani itu ini tidak sebuah metode yang khusus dibuat oleh pesantren Nur Hasanat atau dari yang lain juga menggunakan. Kutu Kusmani itu bukan pesantren Ustaz. Oh, Mukoror ya, buku panduannya. Iya Ustaz, ya panduan gitu Ustaz. Ya, ya nanti tinggal baca-baca saja jurnal-jurnal ataupun juga skripsi yang lain ya, bagaimana penelitian tentang tahfiz ya. Saya rasa sudah banyak gitu ya. Nanti Bapak membandingkan apa sih pembedanya, apa sih kebaruannya gitu. Selain metodenya apa lagi gitu ya. Ya terhadap tadi mungkin selain hafalan apa misalkan ya. Baik. Nih Itu Ustaz. barangkali koreksi singkatnya ya. Tinggal diteruskan saja nih, Ya. dipertajam lagi, ditingkatkan lagi. Sudah bagus ya, tadi hanya beberapa saja yang di ini kan. Karena kan kita bukan lagi sidang ya, jadi saya hanya Iya Ustaz. sedikit Ah, saja ah, ah. koreksi. Iya Ustaz. Iya, yang penting sudah dapat gambarannya lah ya. Iya ya. Cuman ini hasil diskusi yang sangat lama Ustaz. Iya, harus diajak jalan-jalan itu bonus sama konsultannya. Ya, Iya Ustaz. saya pada lagi Pak. Tapi Ustaz, syukran jazakallah khair. Saya boyakum. Cukup Ustaz sementara. Baik. Saya silakan. Selain Ibu tadi apa Ibu Nur Kamila sama Bapak Yusuf, yang lain dipersilakan. Silakan rekan-rekan yang lainnya. Gak usah ragu-ragu. Silakan. Hmm. Tadi yang Japri ada nggak Ibu siapa tuh? Coba dimunculkan. Saya nyari nggak ada filenya. Ibu Ifah ada Ibu Ifah Karimah. Apa Ustaz? Untuk pengumpulan tugasnya kemana ya Ustaz? Ke nomor saya Pak. Nomornya Cuma yang langsung mana? saja kalau sekarang coba Bagaimana? dimunculkan saja. Belum Ustaz, ini masih Ustaz. di Masih apa? kerjaan. Masih dikerjakan Ustaz. Oh belum selesai. Iya, belum selesai. Baik. Ada yang sudah selesai? Silakan coba. Ini nomor yang mana ya Ustaz? Nomor, coba nanti di nomor saya nggak ini ya, coba saya tulis. Saya tulis di ini ya di itu di chat.
Oh iya, baik. Sudah. Ya, itu nomor saya, silakan dikirim nanti. Tapi yang sudah, silakan. Yang sudah selesai, minimalnya bisa ditampilkan. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah bimbang. Ibu Iva, ada Ibu Iva? Silakan Ibu Iva. Udah japri ke saya nih. Kalau nggak ditampilkan, rugi ini. Udah. Oh, Ibu Iva itu sama Pak Yusuf ya? Pak Yusuf? Mana Pak Yusuf tadi? Pak Yusuf? Langsung jalan-jalan nih Pak Yusuf kayaknya nih. Tadi yang baru ini Pak Yusuf masih di sini. Saya silakan yang lain. Tidak ada ini yang lain. Belum siap semua. Kalau memang tidak ada lagi, ya ada nggak ini rekan-rekan semua? Cuman dua Boleh orang Ustadz, yang ya kalau misalnya bukan tugas pribadi boleh Ustadz. kelompok ya. Iya, Ustadz. Yang ini kayak tadi yang buat Ustadz Idam itu ya. Iya, kebetulan belum dipresentasikan di kelas beliau juga. Masih di draft Belum. saja. Ya Belum. coba munculkan aja dulu deh. Coba munculkan. Ustadz sebentar. Apakah sudah terbaca Ustadz? Oke, bisa. Ini judulnya mana ini? Ini Ustadz. Oh ya, Saya izin mulai Ustadz. ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mohon izin saya atas nama Suaidah izin mempresentasikan tugas membuat makalah bab 1 dengan judul Persepsi Mahasiswa PAISUI terhadap fenomena halal dating di platform digital. Ini di bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Pertama, kemajuan teknologi digital yang terus berkembang pesat telah banyak mengubah cara manusia berhubungan satu sama lain di berbagai penjuru dunia. Yang mana perubahan ini tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi dan politik saja, tapi juga masuk ke ranah privasi dan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut laporan We Are Social tahun 2025, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan angka pemakaian media sosial yang sangat tinggi. Berbagai platform seperti Instagram misalnya dan juga TikTok menjadi tempat utama bagi kaum muda untuk menunjukkan jati diri sekaligus menjalin pergaulan. Nah, dari sinilah lahir gaya hidup digital, yaitu sebuah kondisi di mana batas antara nilai-nilai tradisional keagamaan
dan arus modernisasi ini mulai sulit untuk dibedakan. Dan di tengah situasi tersebut, muncul sebuah tren yang cukup ramai dibicarakan di dunia maya, yaitu halal dating, yang mana secara istilah, konsep ini dianggap kontradiktif oleh sebagian masyarakat, karena dia menggabungkan praktik pacaran, yang mana dia itu haram, dengan label halal yang berasal dari syariat Islam. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2025 memperlihatkan bahwa sebagian besar pengguna internet saat ini berasal dari Gen Z, termasuk juga salah satunya mahasiswa, yang mereka ini banyak mengonsumsi konten bertema hubungan romantis yang dibungkus dengan nuansa agama. Dan tren ini juga semakin menyebar lewat unggahan pasangan muda di media sosial dengan narasi seperti pacaran Islami, ta'aruf modern, ataupun halal dating. Yang mana jika ini dibiarkan, maka pola semacam ini berpotensi menimbulkan kebingungan nilai moral di kalangan anak muda Muslim. Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menelaah fenomena ini dari berbagai sisi. Yang pertama, oleh peneliti Greg Valley 2017 menunjukkan bahwasanya simbol-simbol Islam itu terkadang atau seringkali dikemas menjadi sebuah produk atau bagian dari gaya hidup. Dalam konteks halal dating, kata halal ini hanya digunakan sebagai pelengkap saja, agar interaksi romantis di media sosial ini lebih mudah diterima secara moral oleh terutama para anak muda Muslim. Kedua, penelitian Evanisa di tahun 2018 menemukan adanya pergeseran dalam sumber rujukan keagamaan di kalangan generasi muda, yang mana mereka ini sekarang lebih sering mengambil acuan tentang hubungan romantis, tentang hukum hubungan romantis ini dari konten influencer di media sosial daripada merujuk langsung kepada kitab-kitab klasik, kitab-kitab tradisional ataupun fatwa ulama. Dan pergeseran inilah yang kemudian melahirkan standar halal versi dunia digital yang seringkali lebih longgar dan berbeda dari pemahaman fikih tradisional. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan ini yang bukan mahram itu harus dilakukan dengan tetap menjaga batasan syariat. Karena larangan untuk mendekati zina sebagaimana yang termuat dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, ini dipahami oleh para ulama bukan hanya mencakup perbuatan zina itu sendiri, tapi juga semua sarana yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina itu, termasuk salah satunya ini berbagai bentuk komunikasi digital yang bisa membuka peluang munculnya ketertarikan romantis, kholat secara virtual, ataupun interaksi yang melampaui kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Ini semuanya dipandang sebagai perkara yang perlu diwaspadai karena dia bisa mengantarkan kepada perbuatan zina yang literal. Dan mahasiswa PAI ini secara dasarnya dididik secara formal mengenai hukum-hukum Islam, mendapatkan pendidikan mengenai hukum-hukum Islam dengan tujuan supaya mereka bisa menjadi calon guru yang di kemudian hari memberikan contoh moral yang baik kepada murid-murid mereka. Namun, hasil para penelitian yang peneliti lakukan kepada 15 mahasiswa PSUI pada bulan Mei 2026 menunjukkan fakta yang berbeda dari harapan tersebut. Peneliti menemukan adanya dua pandangan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada mahasiswa yang merasa bahwasanya halal dating ini boleh-boleh saja selama tidak sampai kepada kontak fisik. Namun di sisi lain ada juga mahasiswa yang melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang bisa melemahkan dan merusak aturan syariat Islam. Dan perbedaan pendapat ini muncul karena masing-masing mahasiswa memiliki pemahaman yang berbeda mengenai batasan bergaul dengan lawan jenis. Ini juga berkaitan dengan cara mereka menjaga muruah, kehormatan diri mereka di dunia maya, yang mana saat ini batasannya itu semakin kabur karena pengaruh perkembangan zaman. Dan fakta di lapangan yang didapatkan dari penelitian tadi menandakan bahwasanya tren halal dating ini sudah mulai dianggap sebagai hal yang biasa, hal yang wajar di kalangan mahasiswa. Dan kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan besar. Mengapa mahasiswa yang belajar di jurusan agama Islam, dan mendapatkan pendidikan formal tentang agama Islam justru memaklumi dan bersikap longgar terhadap perubahan nilai dalam pergaulan ini? Nah, melihat adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi, yaitu ekspektasi bahwasanya calon guru PAI ini bisa memberikan contoh moral yang baik kepada murid-murid, dengan kenyataan tersebut bahwasanya sebagian dari calon-calon guru agama Islam ini justru menganggap longgar sebuah hukum yang sudah diperingatkan oleh para ulama, maka peneliti ingin membahas lebih dalam mengenai dinamika pandangan ini. Oleh karena itu,
Penelitian ini dilakukan dengan judul Persepsi Mahasiswa PAISUI terhadap Fenomena Halal Dating di Platform Digital. Kemudian di subbab B, rumusan masalah. Pertama, bagaimana persepsi mahasiswa PAISUI terhadap istilah dan praktik halal dating yang marak terjadi di platform digital. Kedua, bagaimana mahasiswa PAISUI memaknai batasan muru'ah serta etika interaksi lawan jenis dalam tren halal dating di media sosial. Dan ketiga, mengapa sebagian mahasiswa PAI cenderung melakukan normalisasi terhadap fenomena halal dating di tengah latar belakang pendidikan agama. Ya, lanjutkan. Jenis dalam tren halal dating di media sosial. Dan terakhir, tujuannya yaitu untuk mengungkap alasan atau faktor apa yang menyebabkan sebagian mahasiswa PAI ini cenderung menormalisasikan fenomena halal dating, padahal mereka memiliki latar belakang pendidikan agama Islam. Kemudian yang terakhir, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana refleksi diri untuk lebih kritis dalam menyikapi tren media sosial, sehingga bisa juga menjadi bahan ajar bagi seluruh kalangan dalam meningkatkan halal dating awareness, baik dari segi spiritualitas ataupun budaya kehidupan sosial. Penelitian ini juga berguna untuk menjembatani kesenjangan antara nilai agama dan moral di tengah gempuran tren halal dating saat ini. Demikian Ustadz, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon koreksinya. Baik, Masya Allah ya. Terima kasih. Eh, hampir sama ya tadi yang meneliti. Emang ini judulnya harus meneliti ini ya, mahasiswa SUI ya semuanya ya. Tidak Ustadz, tapi karena ini objek yang paling dekat dengan kita dan lebih mudah untuk kita teliti Ustadz. Nanti ini sama tadi dengan siapa tuh? Ibu Nur. Satu tempat. Berbeda kelompok. Nggak, satu tempat nggak? Berbeda Ustadz, kami semua dari tempat yang berbeda juga. Karena itu mungkin beda ini ya. yang sama relate dengan kita semua di sini Ustadz. Baik. Sudah bagus ya, cuman apa sih yang melatar belakanginya terhadap penelitian ini? Dan kenapa mengkerucutkan hanya ke mahasiswa SUI? Yang melatar belakangi pengalaman pribadi, bukan saya Ustadz, maksudnya dari sebagian teman-teman memang ada yang melakukan praktik hal ini, yaitu tadi hubungan yang bukan sekedar teman itu, dan kemudian memunculkan pertanyaan tadi, padahal kita sendiri di SUI selain kita belajar materi-materi pendidikan agama Islam dari Asatidz Darul Qolam, kita kan juga belajar hukum-hukum fikih yang lebih mendetail dari Sofwah. Jadi bagaimana bisa dengan mendapatkan pendidikan agama Islam yang sedemikian intensif itu, tapi masih kemudian tertarik kepada pacaran halal yang tidak bisa disebut halal ini. Jadi itu yang melatar belakangi. Fenomenanya terjadi gitu ya. Iya, Ustaz. Baik. Coba ke atas, Pan. Saya langsung ke itu aja. Oh ya, untuk rekan-rekan ya, rujukan itu diusahakan 5 tahun ke belakang ya. Iya, Ustaz. Jadi minimal 2020-2021 lah ya. Rujukan citasi ataupun juga daftar pustakanya. Baik. Tadi menarik, coba agak ke bawah lagi. Nah ini 15 mahasiswa ini sudah diteliti, sudah ditanyakan. Belum mencapai 15 Ustadz, cuma waktu itu kami waktu tanya ke Ustadz Ilham, Ustadz apakah datanya harus benar-benar real, kata beliau karena ini masih latihan saja, tidak apa-apa, tidak
Itu. Jadi ini bukan masih Oh data iya fiktif. iya. Baik. Ada memang benar ada tapi belum mencapai 15. Hmm. Baik, baik. Ya, artinya kan ini ya data ya. Walaupun nanti mungkin bahasanya itu ingat ya, kita kan belum selesai di bab satu ini ya. Jangan sampai ada Iya. bahasa-bahasa yang menjustis ya, bahwasanya negatif atau positif ya. Semua penelitian. Hmm. Tadi misalkan berdasarkan apa observasi awal gitu ya. Tadi kan di sini apa namanya nanti dulu itu hasil pra penelitiannya itu mungkin ini nggak masalah sih, tapi misalkan lebih ini lagi berdasarkan observasi awal gitu ya dan sebagainya. Hmm. Untuk menghindari justifikasi karena kan kita belum selesai ini baru melatar belakangi, kemudian kita melihat fenomena tadi, kemudian apa namanya dihadirkan dalam bentuk data ya. Tadi 15 orang yang mungkin lebih detail, nanti 15 orang itu yang mengatakan A sekian orang, yang mengatakan B sekian orang, sehingga memunculkan apa namanya sesuatu yang harus diteliti lebih mendalam lagi gitu ya. Bukan langsung menjustifikasi baik itu positif atau negatif ya, tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya coba berikutnya. Ya ini kan muncul tadi ya dari normalisasi, mana tadi ada bahasa normalisasi nih. Di mana ya? Di rumusan dan tujuan masalah Ustaz. Di rumusan bagaimana perselisihan mengapa mahasiswa cenderung. Nah, ini juga menurut saya ini ya tidak ini. Artinya kan ada Termasuk kesan just negatif, cifat ya, Ustaz? ya ada kesan negatif Hmm. gitu ya. Walaupun bahasanya mengapa mahasiswa cenderung melakukan normalisasi. Ya, artinya kan sudah mengarah ke situ gitu ya, mengarah ke hal negatif. Walaupun tadi Hmm. disebutkan di di, kita kan sebagai apa ya? Sebagai peneliti kan seolah-olah objektif gitu ya, tidak Iya. tidak memandang positif atau negatif ya. Data awal itu bukan finish ya. Misalkan yang positifnya 3 orang, yang normalisasinya berapa? Kalau dari 15 berarti 12 gitu ya. Ya, itu bukan bukan Iya. bukan bukan akhir karena itu tidak juga dikatakan sampel gitu ya. Karena bukan belum belum secara mendalam. Baik. Kemudian yang bawah mana tadi? Terus manfaat penelitian sudah ya. Iya, Ustaz. Oh ya, manfaat penelitian baru ini ya, baru secara umum ya. Belum didetailkan, Ustaz. Baik, baik, ya nggak masalah. Ya, saya rasa ini sudah cukup ini ya, cukup relevan dengan apalagi tadi sesuatu yang relevan lah ya. Ini bagus untuk apa namanya, diteliti lebih lanjut lagi ya, diteliti lebih lanjut lagi dengan tadi perbaikan-perbaikan ataupun juga penguatan-penguatan di latar belakang masalah. Karena latar belakang masalah itu sesuatu yang harus harus benar-benar kuat ya, sehingga ini kita teliti dan apa sih manfaatnya gitu. Baik, mungkin itu ya. Baik, Ustaz. Afan Ustaz, berarti tadi yang perlu diperbaiki di tadi untuk lebih netralitas dalam menulisnya, Ustaz. Iya, objektivitasnya harus ini tidak cenderung ke apa namanya, ke kiri atau ke kanan ya, artinya tidak cenderung menampilkan yang negatifnya atau lebih cenderung menampilkan positifnya, walaupun data awal itu hanya sebagai penunjang ya, bukan bukan sebagai justifikasi hasilnya akan ini, tidak ya. Ya barangkali setelah dilakukan survei 100 orang ternyata positif hasilnya gitu ya, atau 100 orang negatif gitu, seperti itu. Jadi tadi mungkin kata-kata yang berpengaruh menyebabkan ini menjadi tidak masih kurang netral tuh di kata cenderung, Ustaz, atau yang lain. Apanya?
Ya, Tadi dari bukan hanya itu ya, bukan hanya itu. Saya kalau apa tadi mencerna secara keseluruhan ya, itu mm-mm. sudah akan mengarah ke tadi sesuatu yang negatif gitu ya. Bukan hanya di pertanyaan, walaupun tadi di pertanyaan ada kan cenderung kemudian normalisasi gitu ya dan Ya, seterusnya. Kemudian tadi di data awal juga kan sekian mahasiswa, walaupun itu ngarang ya, itu iya, ngarang kan tidak asli ya, iya, walaupun ngarang ya sudah terlihat ada beberapa yang ini gitu. baik Ustaz. Nah, baik. Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam. Saya silakan ada lagi. Baru 3 ini. Semakin seru kayaknya nih, mudah-mudahan semakin terbuka ya teman-teman ya, rekan-rekan semuanya. Walaupun masih Pak Rezandi nih Apa Nut? sepertinya ya. Terima kasih Ustaz. Cuman Afwan ini saya lagi di luar jadi mungkin ada suara-suara nanti. Di luar mana Pak? Luar angkasa nih kayaknya nih. Enggak Ustaz, di luar rumah Ustaz. Ya asal jangan di luar angkasa aja nih, Ya, sulit ya, saya. siap Ustaz. Mau Nah, mencoba Pak, silakan Pak. ini saya kirimkan tugas ke kantor dulu Ustaz. Ya, boleh. Nanti langsung aja ya kalau ini langsung ditampilkan juga nggak apa-apa. Baik, Ustaz. Silakan Pak. Baik Ustaz, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Mana Rizal Ghani Fahri.